Kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Jutek Bongso. Kalau kita mendengarkan tadi pihak keluarga bagaimana sangat besar harapan dari ibunya Eka Sandi, dari kakaknya Supriyanto. Ada harapan untuk bisa anak-anak mereka bebas. Untuk bisa terlepas dari jeratan hukum ini. Tapi sepertinya itu pupus dengan putusan MA. Tapi dari pihak kuasa hukum masih ada lagi nggak upaya atau langkah hukum yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan keluarga? Baik, selamat malam Mbak Anggia. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Anggia, saya ingin bercerita tanggal 15 Desember 2024 yang lalu, ketika malam saya mendapatkan informasi 16 Desember 2024 itu ada rencana Mahkamah Agung ingin press conference dan mengumumkan hasil sidang PK tanggal 16. Malam itu kami langsung menyusun rencana, kami ajak seluruh keluarga terpidana, kami ajak sejumlah kuasa hukum, kami bagi tugas, ada yang di Jakarta, ada yang datang ke Cirebon. Di benak pribadi saya khususnya, karena saya pernah berjanji kepada 7 terpidana untuk mengajak mereka makan nasi ampal gentong, ya. Saya terpikir malam itu apalagi yang saya mau ajakkan, apalagi yang saya mau rencanakan buat mereka. Dalam perjalanan ke Cirebon tanggal 16 pagi kami datang ke Cirebon, ya di tengah jalan pukul 10 pagi, padahal itu rencana press conference pukul 12.30. Jam 10 pagi saya lihat sudah muncul di online berita-berita bahwa PK bagi 8 PK ya dan juga 7 terpidana itu ditolak. Kami sudah mulai lemas ya, kami mulai hilang ini, tapi saya masih membangun kepercayaan bahwa mungkin itu salah ketik atau salah tulis dan sebagainya. Dan begitu diumumkan bahwa itu betul adalah ditolak, sungguh hati kami tentu kecewa ya. Kami melihat bahwa selama ini kami mengupayakan dan yang disebut bahwa hukum ini kaku dan apa ini ternyata terjadi. Kami mempersoalkan beberapa hal dari pengumuman Mahkamah Agung kemarin di dalam press conference-nya, ya. Dari susunan Majelis Hakim Agung yang disampaikan, kami kuasa hukum, penasihat hukum ini bertanya-tanya. Kenapa? Karena ketua majelisnya adalah ternyata dari Kamar Pidana Militer. Oke. Ya. Dan beliau ya 2 minggu lagi, tepatnya 15 hari lagi ini akan sudah memasuki usia pensiun. Kenapa itu jadi masalah untuk Anda? Ya, tentu kami pertanyakan. Di Mahkamah Agung ini kan dibagi kamar-kamar, ada kamar pidana, kamar militer, kamar tun dan sebagainya. Tentu orang-orang yang duduk di kamar militer, di kamar pidana misalnya, itu adalah ahli yang expert, yang ahli di bidangnya. Ya, kalau yang di militer tentu adalah yang ahli di militer, yang tun tentu yang tata negara. Ya, kasus yang mendapatkan sorotan publik begitu besar, bayangkan ditangani oleh kamar pidana militer. Ya, kredibilitas hakimnya dipertanyakan begitu? Iya dong, pasti. Kita nggak meragukan bahwa beliau tidak berwenang atau apa ya. Kami pertanyakan. Kan ada kamar pidana, kenapa tidak pakai ke sana? Ya kan satu. Yang kedua, Hakim Agung ini, ya kan, ini kan tanggal 1 Januari pensiun. Ya, ini harus dijawab oleh Mahkamah Agung. Relevansinya apa dengan dia mau pensiun menangani kasus? Ya kan kami jadi bertanya-tanya dalam kasus yang menjadi sorotan publik demikian dan menjadi perhatian publik, ya menyita energi kita berbulan-bulan, ya kok ditangani dengan kamar pidana militer, bukan kamar pidana umum, ya kamar pidana, ya. Ini yang kami tanya. Saya ada ininya pembagian tugas kenapa itu dibagi itu menjadi kamar militer, kamar pidana militer, kamar pidana, kemudian kamar tata usaha negara dan sebagainya. Ya, tentu ini buat kami ingin bertanya, apakah dalam rangka seperti isu-isu yang beredar untuk dalam rangka menjaga apakah itu lembaga, apakah itu perorangan, kami nggak tahu. Makanya ini tugas. Apa yang Anda dengar kenapa? Ya ini sepanjang yang kita dengar kan bahwa ini isu-isu bahwa
kita kan tidak berjalan berdasarkan isu lah yang Mbak Anggia ya. Tapi kan artinya saya tidak mau nyorot ke sana. Artinya kami sebagai penasehat hukum ya ingin memohon Mahkamah Agung ya kan menjawab ini kan gitu kan. Oke, tapi kan Gitu. kita tidak ada Mahkamah Agung Ya. perwakilan malam hari ini. Nah, kemudian- Oke, kita masuk ke langkah hukum selanjutnya apa? Bang kemudian Jutek? terkait dengan apa yang sudah disampaikan bahwa ini PK sudah ditolak, tentu langkah hukum kami selanjutnya kami pastikan ketika itu ditolak kami tenangkan ini keluarga para terpidana. Ya, kemudian kami katakan terus kami kunjungi kepada terpidana di lapas, kami sampaikan bahwa mereka harus tenang, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh, harus tenang bahwa ini belum kiamat, bahwa banyak langkah kita mau sampaikan. Mulai kami sampaikan langkah-langkah hukum, kami katakan ada grasi, ada abolisi, ada amnesti, ya. Ketika kami sampaikan itu, grasi bahwa itu harus ada pengakuan atas apa yang mereka lakukan. Para terpidana ini langsung 7-7-nya mengatakan nggak mau mereka. Oke, tahan dulu sampai di sana Bang Jutek. Ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan berarti ya. Saya sekarang minta tanggapan Bang Pitra. Bang Pitra, kalau Bang Jutek tadi menyayangkan karena hakim yang menangani ini dianggap tidak pas begitu hakim hakim untuk kamar pidana militer. Nah, kalau Anda menerima putusan MA ini memaknainya seperti apa terhadap proses hukum yang selama ini sempat dipertanyakan segala macam mulai dari penyidikan sampai persidangannya? Baik, terima kasih Anggi atas kesempatannya. Sebelum saya menanggapi itu, saya ingin menyampaikan pepatah Batak di sini yang mengatakan Jolma naburju marroha, ima jolma namaila pambainan dang songon naidokna. Artinya apa? Orang yang baik adalah orang yang malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, gitu. Artinya di dalam debat-debat kita sudah lama dengan Jutek Bongso, Titin dan lain, perkataan mereka ini selalu berubah-berubah gitu. Nggak Maksudnya konsisten. yang mana yang Yang nggak konsisten? pertama, ketidakkonsistennya. Dulu mereka pernah sampaikan bahwasanya perkara PK ini 1000% akan dikabulkan dan diterima. Itu juga tidak konsisten. Ternyata hasilnya berbeda dengan omongannya kan gitu. Ya kan yang mutus hakim MA bukan mereka. Terus yang kedua, katanya mereka ini curiga ada kong kali kong ataupun bermain Mahkamah Agungnya. Saya sudah antisipasi itu. Ini Tunggu bisa sebentar, dibilang- itu kata siapa Bang Pitra? Jutek Bongso. Kapan di mana? Pernah itu jangan-jangan Ya, gitu kan? buktikan. Ini Jangan-jangan. fitnah loh. Ini Bukan. fitnah. Saya pernah melihat itu. Enggak, bukan. Buktikan di mana? Jangan-jangan Kalau ada karena sesuatu menyangkut nih. pribadi Sebentar. saya, nanti Bukan, saya jangan-jangan ini ada loh. sesuatu. gitu Jangan. loh. Ya kalau saya bilang Artinya jangan-jangan sesuatu itu ya ini saya pendapat tidak saya. pernah menyebut nama loh. Ya, saya Gitu bilang loh. jangan-jangan ada sesuatu. Jadi kalau jangan-jangan ada sesuatu itu, kita sudah bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi.